sini. Izin. Tadi sudah disampaikan oleh dua orang senior saya, Dr. Abdul Gofir, guru saya, dan Dr. Yudianta, tentang long COVID syndrome. Izinkan saya untuk menyampaikan satu hal lagi, yaitu lelah pasca COVID, ya, mitos atau fakta. Ya, ini tantangannya, kita ada di era daring, gitu ya. Saya dapat yang terakhir, jadi kalau 5-10 menit gini gitu, nanti pas saya bicara mungkin udah hilang semua ya, karena semuanya udah tidur atau pergi. Tapi mudah-mudahan enggak ya. Terima kasih banyak ini ya, topik ini diangkat karena memang seperti yang disampaikan oleh Prof tadi, bahkan gejala neurologi adalah pintu masuk sebenarnya di awal-awal. Anosmia itu kan gangguan neurologi, apnoesia itu juga gangguan neurologi sebenarnya. Jadi pintu masuknya COVID memang adalah di bidang saraf. Ini ada kasus yang memang datang dengan 28 tahun pasca COVID 3 bulan yang lalu, ya, dia sempat dirawat karena kadar oksigennya rendah dan sesak napas. Setelah sembuh datang dengan keluhan ya nyeri kepala, ya tadi yang disampaikan oleh Dr. Yudi, yang sebelumnya tidak, ya. Lalu dia lelah berkepanjangan, lalu dia mengatakan tidak mampu bekerja, gangguan konsentrasi dan sebagainya. Yang masalahnya adalah mengganggu aktivitas, ya. Nah, dia minum vitamin swamedikasi tetapi tidak banyak membantu. Ya, kalau kita lihat, maka ini adalah gejala-gejala yang kadang menetap atau yang kita sebut dengan long COVID ya. Dan kalau para teman-teman cermati, maka memang yang paling menonjol itu adalah fatigue ya. Fatigue-nya itu hampir lebih dari separuh. Nanti ada studi-studinya lagi yang memang bahkan lebih dari separuh. Termasuk yang tadi disampaikan oleh Dr. Yudi tentang headache ya. Yang sebelumnya kadang nggak pernah dialami atau memperberat headache yang sudah ada ya. Termasuk tadi yang disampaikan oleh Dr. Gofir. Misalnya mudah lupa, ya. Asal jangan lupa utang. Mungkin utangnya nggak lupa nyaur mungkin ya. Itu yang apa? Pura-pura. Ini saya long COVID deh, lupa nyaur. Nah, bahaya nanti ya. Oke. Nah, pertanyaannya adalah apakah lelah berkepanjangan itu memang nyata ya? Lalu siapa saja sih yang bisa terkena? Mengapa orang bisa terkena? Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk menanganinya? Ya, ini tadi sudah disampaikan oleh Prof. dan juga Dr. Gofir bahwa long COVID itu bagian dari suatu spektrum ya, di mana dia ongoing simptomatik, artinya COVID-nya itu masih ada gejalanya sampai 4 atau 12 minggu sesudah onset, atau yang kita sebut dengan post COVID-19 syndrome ya, ketika dia sudah lewat dari 12 minggu, artinya 3 bulan. Nah, kata kunci yang penting sebenarnya adalah dengan menyingkirkan kemungkinan penyebab diagnosis lain. Jadi jangan dianggap bahwa semuanya ini long COVID gitu, ternyata kita kecolongan, ada sesuatu lain yang serius di otak yang ternyata memerlukan tata laksana yang lebih mendetail. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kalau dilihat spektrumnya ya, spektrumnya itu mulai dari acute ya, post COVID simptom, lalu kemudian long post-COVID simptom. Nah, lalu kemudian ada yang kalau dia bahkan menetap sampai 24 minggu, maka kita menyebutnya sebagai persisten. Faktornya tadi seperti disampaikan oleh Dr. Gofir dan Dr. Yudianta, memang faktornya adalah multifaktorial. Mulai dari faktor host-nya sendiri, ya, usia, kemudian gender. Nah, ini menarik ya. Kalau parahnya itu lebih parah laki-laki ya, karena adanya AIDS. Tetapi kalau ditanya, yang lebih sering kena long COVID itu perempuan. Nah, ini menarik untuk diteliti. Lalu kemudian komorbid ya, terutama obesitas dan diabetes. Lalu kemudian ada faktor ekstrinsiknya ya, load daripada virusnya sendiri, kemudian bagaimana gejalanya, dia ada di tingkat yang mana. Tentu nanti pada pasien-pasien dengan moderate to severe, biasanya gejala yang menetap akan lebih banyak dijumpai daripada pada kasus yang mild atau asimptomatik. Siapa saja yang terkena long COVID? Nah, prevalensinya itu cukup bervariasi. Laporan studi-studinya 2,5 sampai 15%. Ini kalau yang kena 1.000 orang nggak terlalu banyak. Masalahnya yang kena ini jutaan. Jadi 2,5 sampai 15% dari jutaan atau puluhan juta orang itu akan banyak ya. Ini ada satu studi ya, 10 sampai 20%. Artinya apa? Di seluruh dunia ini ada 21 sampai 42 juta orang yang akan mengalami long COVID. Dan kalau dicermati,
Maka terima kasih nih panitia mengangkat topik ini karena tiga-tiganya adalah gejala yang utama, ya brain fog tadi ya, gangguan konsentrasi, gangguan berpikir, lalu kemudian lelah berkepanjangan, dan satu lagi yang disampaikan oleh Dr. Yudianta tadi dengan sangat komprehensif adalah nyeri kepala. Risiko lebih besar pada usia lanjut, ya, kemudian obesitas, perempuan, kalau dia memiliki komorbid asma, dan kalau gejalanya pada waktu COVID itu adalah multiple. Nah, memang kalau dicermati, maka sebenarnya faktornya banyak sekali, ya. Pada orang yang usia lanjut, ya, lalu disease severity. Disease severity itu berpengaruh. Kalau dia masuk dengan moderate to severe, maka di sana seringkali ada fibrosis paru yang menetap. Nah, itu juga akan menjadi masalah untuk kemudian pasiennya mengalami fatigue. Lebih-lebih kalau pada waktu dia dirawat, misalnya hasil labnya abnormal, misalnya ada limfopenia, trombositopenia, D-dimernya tinggi, CRP-nya tinggi, interleukin 6-nya tinggi, atau memang pada pasien-pasien dengan komorbid, punya diabetes, hipertensi, obesitas, pernah kena stroke atau penyakit jantung, merokok, dan sebagainya. Lalu kemudian data-data juga menunjukkan bahwa pada orang dengan gejala yang lebih dari 5, lalu kemudian usia pertengahan, itu juga lebih cenderung untuk terkena long COVID. Ya, jadi kalau dicermati, sebenarnya gejalanya sangat bervariasi, karena reseptor ACE-nya itu ada di mana-mana. Kalau kemudian ditanya pada yang di bagian neurologi, maka untuk yang di otak dan saraf tepi, misalnya, yang terjadi adalah brain fog, delirium, fatigue, gangguan tidur. Lalu kemudian tadi disampaikan oleh Dr. Yudianta juga nyeri kepala, depresi, kecemasan, bahkan post traumatic stress disorder. Ya itu mudah dipahami ya, dan pasti faktornya sangat banyak. Ya, saya dulu waktu kecil gitu kalau dikurung ayah saya 1 jam gitu aja udah stres. Apalagi ini pasien COVID itu diisolasi 10 hari itu mesti post traumatic stress disorder ya. Jadi faktornya pasti banyak, bukan semata-mata organik, tapi pasti juga ada faktor-faktor psikologis di sana. Nah, ini datanya, ya. Jadi kalau dicermati Bapak Ibu, maka memang coba dilihat ya, 58% itu fatigue ya, dan tadi yang disampaikan oleh Dr. Yudianta itu 44% itu headache ya. Jadi memang ini gejala-gejala yang sering kali masih menetap ya. Ya, asal kalau pasiennya ngeluh, jangan ngeluh suka pusing ya. Nanti kalau pasiennya ngeluh suka pusing gitu, oleh saya Dr. Gofir gitu dijawabnya, kalau suka ya diteruskan saja, wong suka gitu ya. Jangan ngeluh suka pusing, tapi saya sering pusing gitu. Nanti diobati. Tapi kalau suka ya jangan. Oke. Nah, jadi memang gejalanya sangat bervariasi, dan kalau para teman-teman lihat, maka gejalanya itu bisa sangat-sangat berada di mana-mana, maka gejalanya bisa sedemikian banyak. Obesitas, diabetes, hipertensi, penyakit jantung iskemik, pasien dengan COPD, pasien dengan gangguan fungsi ginjal, itu adalah faktor risikonya. Semakin berat gejala, ya, bahkan kalau pasien itu sampai moderate to severe, maka gejalanya akan lebih banyak untuk terjadinya long COVID. Lalu kemudian, nah ini yang menjadi pertanyaan, bagaimana mekanismenya? Apakah memang terkait benar-benar oleh infeksinya, atau ini respon dari tubuh, ya, yang menyebabkan imbalans daripada renin angiotensin enzim tadi, atau kemudian memang masih berjalan terus, ya, sehingga lalu muncullah post-acute sequelae of COVID-19. Ini ada satu systematic review yang kami kerjakan pada waktu dipresentasikan di ASNA, ya, bagaimana orang mendeskripsikan neurologic simptom ya di Southeast Asia. Ini systematic review yang kami kerjakan. Kami mencoba mengkaji berbagai pustaka, lalu kami sampai pada sebuah hasil analisis yang ternyata memang neurological symptom yang paling banyak itu adalah fatigue ya. Jadi nyeri lelah berkepanjangan. Pasiennya mengatakan saya mudah capek gitu ya. Dulu kerja banyak nggak ada masalah. Sekarang saya duduk sebentar ngerjain paper gitu capek gitu ya. Nah itu nyeri kepala yang tadi disampaikan oleh Dr. Yudianta, dan tentu gangguan kognitif ya. Nah ini juga menarik ya. Kenapa? Karena baru-baru ini kami juga mendapatkan beberapa pasien
kalau dia memiliki kemampuan misalnya untuk sampai MRI, itu brain atrofinya cukup banyak. Jadi atrofi di otak pasca COVID itu cukup banyak dilaporkan juga. Nah, lalu kami melakukan survei pada penyintas COVID ya, pada 136 dari kohort yang ada di Rumah Sakit Bethesda. Pada waktu itu adalah pasien-pasien yang teleisoman ya, isolasi mandiri. Kami lakukan survei dan ternyata 51% 1-3 bulan pasca COVID dan 16% bahkan setelah 3 bulan itu ada satu gejala neurologi pasca COVID. Dan 12% bahkan perlu mencari pengobatan. Artinya apa? Ini adalah nyata. Jadi gejala-gejala neurologi yang tadi disampaikan oleh Dr. Gofir, mudah lupa, yang tadi disampaikan oleh Dr. Yudianta, nyeri kepala, dan bahkan yang ini adalah kelelahan itu dialami. Ya, jadi kalau dicermati memang fatigue-nya itu menonjol ya. Jadi dibanding yang lain-lain yang juga penting, yang forgetfulness ya, mudah lupa tadi, gangguan konsentrasi ya, kemudian gangguan tidur ya, itu lebih banyak dijumpai pasca COVID. Nah, jadi memang patofisiologinya belum ada jawaban yang pasti dan memuaskan, semuanya masih dalam bentuk suatu hipotesis yang tentu perlu penelitian-penelitian lebih lanjut, di mana lalu disampaikan bisa saja reservoir dari virusnya itu tersembunyi dan terus ada di sana. Lalu kemudian sistem imun kita menjawab infeksi tadi, sehingga lalu sistem imun kita tuh kelelahan. Ya. Lalu kemudian virusnya sendiri menyebabkan autoimunitas. Ya. Jadi sistem imun kita gagal mengenali hal yang harusnya jadi teman itu dianggap sebagai lawan. Ya. Lalu imunometabolisme, lalu kemudian mikrobiom itu menjadi menarik ya. Lalu kemudian imbalans daripada sistem renin, angiotensin daripada sistemnya. Nah, sehingga memang yang terjadi untuk yang di bagian neurologi, nyeri kepala, kemudian fatigue, kecemasan, depresi, gangguan tidur dan sebagainya, nyeri otot. Long COVID fatigue sebenarnya adalah inflamasi kronik yang juga berhubungan dengan otak. Dan juga ada bukti-bukti penelitian bahwa ada kerusakan pada sarkolema ya, dan atrofi daripada serabut saraf dan serabut otot di neuromuscular junction. Dan keduanya itu bertanggung jawab terhadap kelelahan yang berkepanjangan pasca COVID. Kita juga harus mempertimbangkan misalnya pada kasus fibrosis paru, lalu pasiennya juga mengatakan saya tidak kuat nih jalan jauh, napasnya mudah sesak dan sebagainya. Ternyata hampir semua pasien-pasien ketika pandemi atau endemi atau epidemi itu terjadi. Jadi ternyata chronic fatigue syndrome itu juga terjadi dulu waktu SARS ya. Juga waktu MERS itu Middle East Respiratory Virus. Itu 50% dari penyintas baik di SARS maupun di MERS itu dari berbagai penelitian mereka mengalami juga yang namanya chronic fatigue syndrome. Termasuk kalau di singkup yang lebih kecil, beberapa infeksi virus yang lain, misalnya Epstein-Barr, lalu Ross River virus, itu juga setelah sembuh, ternyata penyintas-penyintasnya itu juga mengalami rasa lelah yang berkepanjangan. Artinya apa? Memang rata-rata sih kayaknya virus-virus RNA itu meninggalkan jejak-jejak chronic fatigue syndrome. Banyak hipotesisnya, termasuk salah satunya adalah interleukin 6 sebagai sitokin proinflamasi. Nah, ini satu kajian yang hipotetikal ya, bahwa apapun yang terjadi karena virus, karena bakteri, karena paparan metal atau lingkungan, muncul stres oksidatif yang nanti akan mengganggu terutama pada membran saraf dan saluran ion. Lalu disfungsi mitokondria. Yang kemudian berkepanjangan yang tadi disampaikan oleh guru saya, Dr. Gofir, dengan skematik, dan juga Dr. Yudianta di bagian otak tadi, misalnya adanya imbalans daripada hormon di kelenjar pituitari, kelenjar adrenal, di hipotalamus. Dan ketika kita bicara hipotalamus, maka muncullah semuanya, termasuk tadi gangguan tidur, gangguan makan, ya, kemudian gangguan pada sistem imun, ya, terjadinya depresi, terjadinya kecemasan, dan semuanya lalu
menjadi satu, menjadi suatu kumpulan gejala yang disebut dengan chronic fatigue syndrome. Pertanyaannya adalah, ada nggak pengobatannya? Saya menggarisbawahi apa yang tadi disampaikan oleh Dr. Gofir dan Dr. Yudianta, pendekatannya sangat komprehensif, ya. Edukasi menjadi bagian yang penting, ya. Lalu kemudian self management, termasuk bagaimana latihan nafas, olahraga ringan, berjemur di pagi hari, tidur yang cukup, ya. Beberapa vitamin dan antioksidan cukup menjanjikan, ya. Artinya karena tadi memang ada oksidatif stres, sehingga antioksidan itu cukup menjanjikan apakah bisa dipakai sebagai pengobatan. Tetapi uji klinik dengan skala besar, dengan rancangan yang baik, masih perlu penelitian lebih lanjut. Saya mencoba meng-highlight dua, defisiensi vitamin D misalnya. Ini ada studi-studi, termasuk studi yang kami kerjakan di Yogyakarta, ternyata dia berhubungan dengan severitas. Jadi kalau pasien itu kadar vitamin D-nya rendah, severity of COVID-nya itu akan lebih besar, ya. Sehingga suplementasi juga menjanjikan, tetapi kalau kita cermati data-data uji klinik yang besar untuk ini juga belum ada. Defisiensi vitamin D itu ternyata memang berhubungan benar dengan depresi, penyakit-penyakit neurodegenerasi, sensitivitas insulin, peningkatan risiko kardiovaskuler, peningkatan risiko kanker, dan juga terhadap weakness dari otot-otot rangka. Dan kalau ada paparan dari oksidatif stres, salah satunya akibat daripada masuknya virus, kemudian adanya atrofi di otot, maka kemudian bisa menyebabkan fatigue. Vitamin C ini juga menarik, ya. Ini booming, ya. Nanti Dr. Ika juga mungkin dari bidang farmasi itu di awal-awal dulu semua orang dikasih vitamin C sampai kalau kita nyari kehabisan, ya. Itu karena tadi dianggap dia merupakan antioksidan yang poten, ya. Sehingga sebagai antioksidan dia bisa menghambat stres oksidatif, ya, bisa menurunkan respon inflamasi, dan di beberapa studi kecil ya bisa mengurangi fatigue. Nah, ini ada yang cukup menarik, ya, bahwa suatu kajian sistematik, ya, systematic review mengatakan bahwa high dose vitamin C itu ternyata bisa mengurangi fatigue pada pasien dengan kanker, pasien pasca herpes, ya, pasien dengan alergi atau lelah akibat bekerja. Tetapi studi untuk long COVID masih sangat ditunggu. Kenapa? Karena memang studi-studinya tidak terlalu banyak. Sebagai kesimpulan, Bapak Ibu yang saya hormati, long COVID umum dijumpai, ya. Bagian neurologi adalah salah satu daripada target, ya, terjadinya long COVID. Dan kurang lebih 10-20% pasiennya bahkan mencari pertolongan medis karena gejala yang menetap tadi. Kelelahan adalah gejala yang utama, harus dikenali secara dini, dan tata laksananya adalah komprehensif. Komprehensif seringkali kita harus melibatkan psikolog misalnya, kita harus melibatkan bagian rehabilitasi misalnya, dan tentu memberikan edukasi, mengambil waktu untuk berdiskusi dengan pasien, mendapatkan target untuk pengobatan, lalu kemudian melakukan evaluasi yang sistematis. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Dr. Ika atas kesempatannya, terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu sekalian. Hatur nuhun. Terima kasih.